ciptaannya. Itu kurang ajar kalimat semacam demikian. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Mujizat, saudara. Mujizat. Konsep kita mengenai mujizat adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Segala sesuatu tuh normal, tiba-tiba ketika Tuhan berinteraksi, interfere, itu baru mujizat. Mujizat terjadi ketika Tuhan berinteraksi dengan dunia ciptanya. Itu kurang ajar kalimat semacam demikian. Mengapa? Kapan Tuhan tidak berinteraksi dengan dunia ini? Jangan kita memiliki pikiran bahwa Tuhan hanya berinteraksi ketika mujizat terjadi. Banyak sekali orang Kristen semacam demikian. Oh, mujizat terjadi. Soalnya kan nafas kita sehari-hari ini, setiap kali kita tarik nafas, itu tidak ada intervensi daripada Tuhan. Lalu ketika sesuatu yang luar biasa terjadi, baru Tuhan berintervensi. Jangan kita membiasakan diri berpikir mengenai Tuhan sekerdil semacam demikian, saudara. Terus saya perhatikan, ya, ayat yang kedua, zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Sekarang bicara mengenai anaknya, akhirnya kalimat selanjutnya itu semua menjelaskan mengenai anaknya ini, saudara. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri dan gambar wujud Allah. Dan kalimat selanjutnya, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, setelah Tuhan menciptakan melalui anaknya tersebut, sekarang anaknya itu Tuhan pakai juga, Allah Bapa pakai untuk menopang segala ciptaan. Tidak ada satupun dalam hal hidup kita, sekecil apapun di mana tangan Tuhan tidak sedang menopang kita, saudara. Tidak ada. Jangan kita terbiasa berpikir bahwa Tuhan tuh hanya interfere pada saat miracle terjadi. Terus setelah itu saya mau tanya, itu semua di luar hal yang besar tersebut, nggak ada interaksi Tuhankah dalam hidup kita? Nafas kita, perkataan kita, bangun tidur kita bisa makan nggak keselak sekalipun. Itu nggak ada intervensi Tuhan sekalipun. Itu omong kosong, itu bukan konsep orang Kristen. Tanpa sadar seringkali kita memikirkan Tuhan sama seperti orang-orang deis memikirkan Tuhan. Sekecil mungkin kalau bisa Tuhan interfere dalam hidup kita. Tanpa kita pernah melihat Tuhan setelah menciptakan, menopang semua ciptaannya tersebut. Saudara-saudara, benar apa yang disampaikan Pendeta David Tong. Bahkan bisa saya katakan bahwa orang-orang Kristen yang ketika dalam persoalan merasa tidak disertai Tuhan, kecuali mujizat terjadi, sampai-sampai dia harus pergi ke pendeta-pendeta mujizat, ya, minta didoakan, taruh tangan. Mereka itu adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Orang-orang seperti itu, garis bawahi baik-baik, rekam layar dan kirimkan kepada orang sekitar Anda. Orang yang tidak bisa bersyukur kecuali pas ada mujizat, mereka adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Kalau orang-orang seperti itu menerima mujizat, tetap mereka terima. Itu karena Tuhan membiarkan mereka terus terperangkap dalam pola pikir sesat seperti itu. Hidup mereka akan dibiarkan dengan jarang sekali bersyukur, karena nanti bersyukur pas ada mujizat kan? Kalau nggak ada mujizat ya nggak ada syukur. Yang ada adalah permohonan terus-menerus kepada Tuhan, meminta terus, nggak pernah bisa bersyukur, nggak pernah bisa berterima kasih. Dan pendeta-pendeta mujizat adalah orang-orang, pribadi-pribadi, oknum-oknum yang terus melahirkan banyak sekali orang-orang Kristen seperti demikian. Hanya mulai sekarang, saudara-saudara, menjauhlah dari pendeta dan gereja yang menjadikan mujizat sebagai headline pelayanan mereka. Gereja dan pendeta yang menjadikan mujizat sebagai headline pelayanan mereka, itu adalah nabi-nabi palsu yang memang sudah Tuhan gariskan dalam Alkitab bahwa mereka, nabi-nabi palsu ini, akan datang dan membanggakan mujizat-mujizat mereka, usir setan mereka, nubuat-nubuat mereka di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mengerti apa itu Injil, apa itu kekristenan. Makanya Yesus bilang, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Mereka tidak paham, saudara, bahwa mereka seharusnya mengumumkan bahwa Kristuslah harapan sejati mereka,
bukan sekedar sakit penyakit yang disembuhkan seketika. Karena di dalam Kristus, penyakit mungkin membawa kematian, tapi iman kepada Yesus membawa kebangkitan dan hidup tanpa sakit penyakit sama sekali dalam kekekalan di sorga bersama dengan Kristus. Lalu pendeta mujizat teman-teman, yang mereka beritakan adalah sakit pasti sembuh seketika, yang ada masalah pulih seketika in Jesus name. Nanti sakit lagi 2-3 tahun kemudian. Orang gak diberi harapan, malah diberikan sugesti dan tipuan. Saya sangat berharap, bahkan kita semua harusnya berharap, supaya nggak ada lagi muncul pendeta-pendeta yang menjadikan mujizat sebagai headline pelayanan mereka di gereja, melainkan pertobatan, Injil Kerajaan Allah, salib Kristus, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kembali, dan hidup kekal. Sekian video saya teman-teman, Tuhan memberkati.